kalau mereka bilang, Nabi kan tidak pernah melakukan itu. Ya Nabi juga nggak pernah membukukan mushaf. Terus masalahnya kenapa kalau Nabi tidak pernah melakukan? Kalau Nabi tidak melakukan, tidak otomatis haram. Mengatakan ini haram, harus ada dalilnya. Tidak cukup dengan bilang, Nabi nggak melakukan itu. Nggak ada ulama bilang bahwa kalau Nabi nggak melakukan, otomatis haram. Betapa pendeknya cara berpikir orang kalau hanya berkesimpulan, Nabi tidak melakukan, otomatis haram. Oke, sekarang kita ngaji beneran. Saya bawa kitab nih. Ini ngomong harus berdasarkan landasan. Harus berlandaskan pada ilmu. Sebuah kitab tebal. 589 halaman. Orang capek bikin beginian, Pak. Saya juga yang bacanya capek. Tapi kadang-kadang orang zaman sekarang kan nggak begitu. Dilihat ceramah si Ustadz menit berapa nih, kepleset, potong ya kan, sebar-luasin aja kayak gitu. Gampang banget nyalahin orang. Orang belajar bertahun-tahun, nulis begini bertahun-tahun ini Pak. Saya yakin ini penulis dari Yordan. Syekh Saif Al-Asri. Tapi kadang-kadang ya itulah zaman sekarang ya. Zaman serba insan seperti sekarang, kadang-kadang orang tuh pengennya mengikuti seleranya aja. Bukan mengikuti apa yang digariskan oleh para ulama. Akidah Islam itu dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang sebetulnya sama aja Pak. Akidah Nabi, akidah sahabat itu sama aja. Allah itu esa, tidak bermula, tidak berakhir. Dia berada dengan dirinya sendiri. Dia maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Itu akidah Nabi, akidahnya sahabat, akidah kita sama aja. Tapi tahu nggak bedanya apa? Ada rincian-rincian. Rincian-rincian yang dibuat sama ulama supaya apa? Supaya meluruskan pikiran-pikiran aneh. Itu bid'ah apa bukan itu? Kan zaman Nabi nggak ada rincian-rincian itu. Kitab-kitab akidah yang tebal. Kan nggak ada zaman Nabi di kitab kayak gini nih. Itu bid'ah tapi bagus. Kenapa? Karena ada landasannya dalam syariat. Itu membukukan agama, bukan merusak agama. Tapi kalau kita bikin akidah baru nih Pak, akidah baru. Dalam Al-Quran tegas disebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Oh, Anda bikin akidah baru? Oh enggak, Kristen, Yahudi, semua agama kalau percaya Tuhan semuanya benar, semuanya selamat. Itu bid'ah. Karena menyalahi syariat. Menyalahi akidah yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kitab suci ini terjaga dari permainan tangan para makhluk. Tegas itu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terus Anda membaca buku-buku orientalis, terpengaruh oleh pikiran mereka, Anda berkesimpulan, oh tidak, Quran tidak terjaga, nggak sepenuhnya otentik. Tuh bid'ah tuh. Karena bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam syariat, dalam Al-Quran. Segampang itu Pak, menakar ini bid'ah terlarang atau tidak itu segampang itu. Dilihat esensinya bertentangan dengan syariat atau tidak, punya landasan atau tidak.